Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya Elsa Faradila. Percaya KPK. Bakal diselenggarakan Sabtu 28 November waktu setempat atau 5 Januari Hijrah. Yuk langsung ke informasi pertama. Pemerintah sebut varian baru virus corona sudah masuk ke Indonesia. Nah, selain itu Satgas COVID-19 juga sudah merilis pedoman beribadah dan beraktivitas saat hari raya nanti. Ini dia selengkapnya. Selasa lalu, lewat juru bicara Satgas COVID-19, aturan beribadah dan aktivitas saat Idul Fitri dirilis. Di antaranya, mengatur soal pembatasan orang hingga protokol kesehatan yang wajib dipatuhi. Selain itu, yang pasti sih masyarakat juga diminta buat menunda kegiatan yang menimbulkan kerumunan, terutama di ruang tertutup. Well, pemerintah bikin aturan tentunya ada alasan. Salah satunya terkait bahaya pandemi yang masih melanda. Apalagi 3 varian baru, yakni dari Inggris, Afrika Selatan, dan India udah terdeteksi masuk Indonesia. Dan kasusnya terjadi di Jakarta dan Bali. Pokoknya jaga kesehatan dan stay safe ya In People. Next, KRL Komuter Line menutup akses bagi penumpang dari dan menuju stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengen baju lebaran, pengunjung pasar Tanah Abang yang membludak jadi penyebabnya. Widih, nggak takut ya sama corona dan copet? In People, Senin 3 Mei kemarin, KRL Komuter Line gak berhenti di stasiun Tanah Abang mulai pukul 15 sampai 19. Namun setelah itu hanya melayani transit aja, tapi penumpang gak boleh ada yang keluar masuk. Penyebabnya, akhir pekan kemarin terjadi peningkatan penumpang secara signifikan melalui stasiun Tanah Abang. Mereka adalah mayoritas orang-orang yang beraktivitas di pasar Tanah Abang. Para pengunjungnya membludak dan gak ada jarak sosial. Duh, gak takut bun sama Covid dan copet. Makanya Dishub dan PT KCI bikin kebijakan penutupan stasiun sementara guna antisipasi penyebaran corona. Kabarnya pelaksanaan kegiatan ini bersifat sementara dan bakal dievaluasi di kemudian hari. Beralih ke dunia olahraga, Inter Milan meraih Scudetto di Liga Italia Serie A musim ini. Gak cuma patahkan dominasi Juventus, kemenangan ini juga menjadi torehan positif sang pelatih. Mantap! Pasukan Nerazzurri pastikan dapat gelar juara ini usai mereka permalukan tuan rumah Crotone 2 gol tanpa balas. Kemenangan Inter ini mematahkan dominasi Juventus yang jadi juara bertahan selama 9 tahun. Wih, mantap! Gak cuma itu aja, gelar kasta tertinggi sepak bola negeri pizza ini juga jadi torehan positif buat sang pelatih Antonio Conte. Conte mampu menyudahi paceklik trofi Nerazzurri yang terakhir kali didapat pada tahun 2011 silam. Nah, dengan raihan Scudetto ke-19 ini, Inter punya 1 gelar lebih banyak dari klub tetangga AC Milan. Makanya para pemain sampai pendukung langsung pada tumpah ruah berpesta. Tolong pegangin dong. In People, lama bersama tidak menjamin hubungan pernikahan bakal awet seumur hidup. Contohnya, pasangan Bill dan Melinda Gates nikah 27 tahun, di pekan ini mereka umumin kabar perceraian. Ada kabar mengejutkan nih yang datang dari pasangan Bill dan Melinda Gates. Belum lama ini, keduanya ngumumin kalau mereka putuskan buat mengakhiri pernikahan setelah 27 tahun membangun rumah tangga. Hal ini diumumin langsung oleh Bill Gates di akun Twitternya. Alasan perceraian mereka sih nggak diutarakan alias jadi privasi buat dua-duanya. Terus Bill juga sebutin meski mereka udah nggak lagi bersama sebagai pasangan, keduanya tetap barengan nih menangani yayasan. FYI nih In People, Bill dan Melinda Gates menikah di tahun 1994 silam. Mereka udah dikaruniai 3 anak dan keduanya diperkirakan punya harta senilai 130 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.878 triliun rupiah. Semoga keputusan ini jadi yang terbaik buat pasangan Bill dan Melinda Gates ya. In People, Lucinta Luna ngaku hamil. Nah, si Babang Fatah, maksudnya Lucinta Luna sebut kalau misalnya bapak anaknya ini orang asing. Ayo ditahan nih jari sama mulutnya, kan belum buka puasa. Namun sayang banget nih informasi ini jadi penutup jumpa kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Elsa Faradila, In Today, In People's Way. Bye! Emang ya, sosok Ailuna Putri alias Lucinta Luna gak pernah gak bikin heboh.
Belum lama ini Lucinta ngaku lagi hamil dan dia juga sebut perutnya kram gara-gara ada yang nendang-nendang. Terus si Mas Fatah, Lucinta sebut kalau calon anaknya dari seorang pria asing atau bule. Oke deh kakak. Tanggapi hal ini jelas dong, komen netizen beragam. Ada yang berbahagia, ada pula yang sadar dan mempertanyakan, kok bisa? Menurut kamu gimana nih In People? Tapi nih ada dokter yang bilang kemungkinan Lucinta kena kanker testis. Dokter Arifandi Sanjaya sebut hasil tes pack positif bisa dialami perempuan, laki-laki, bahkan transgender. Dokter Arifandi juga jelasin kalau hasil positif tersebut bisa jadi ada hubungannya dengan kenaikan hormon beta HCG yang bisa terbentuk pada pria di sejumlah penyakit. Salah satunya kanker testis. Semoga Lucinta Luna sehat-sehat selalu ya, say.